Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi khabarin akhar, dalam hadis yang lain, annal abda la yansulahu minat thana'i ma yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib wa ma yasinu indallahi janaha ba'udatin. Dalam khabar yang lain, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, layan sulahu, telah tersebar bagi hamba tadi minat sana'i, daripada pujian, ma yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib, yang memenuhi barat dan timur, nanti dari terbitnya matahari ke terbenamnya matahari. Seorang hamba yang telah tersebar dari pujiannya yang memenuhi barat dan timur, wa ma yasinu, dan tidak ditimbang, indallah, di sisi Allah, janaha ba'udatin, sayapnya ba'udah itu laler, artinya tidak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang mendapat pujian dari orang, nah ini yang sering dikatakan zaman sekarang ini untuk mencari popularitas. Ini yang tidak dibenarkan oleh agama. Berdakwahlah, sampailah dakwah itu kepada umat manusia dengan tidak mengharapkan pujian. Yang selalu saya katakan, tidak minta dipuji dan tidak takut dibenci. Ini harus menjadi pegangan seorang mubalik. Kalau ada perasaan ingin dipuji, itu masih ada riaknya, sehingga dikatakan kulil haq walau kana murran, katakan yang benar itu walaupun pahit. Jadi yang menjadi pegangan seorang mubalik itu tidak minta dipuji dan tidak takut dibenci. Insya Allah mubalik yang semacam ini oleh Allah SWT akan memberikan karomah, imma karomah keberanian, imma karomah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terkenal, populer, naik daun sampai pujiannya memenuhi barat dan timur, di sisi Allah itu masih tidak seimbang dengan sayapnya lalar. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang diambil watak sifat orang-orang yang sufi. Kita semuanya ini, termasuk diri saya, belum termasuk golongan yang sufi seperti ini. Tetapi saya ceritakan tentang orang-orang sufi di Ihya ini, paling tidak kita kena baunya, paling tidak kena kita imbas. Ya tentu kita berusaha untuk kayak mereka, tapi mereka itu subhanallah memang sudah mulus, betul-betul ikhlas, tidak ada karena kecuali satu, karena Allah. Orang berbuat itu kadang-kadang terlalu banyak karenanya, karena atasan, karena masyarakat, karena ini ingin dipuji orang dan seterusnya. Nah, untuk yang ikhlas itu hilang semua karena itu, tinggal satu, karena Allah. Ini diusahakan untuk seperti ini. Waruwiya annal Hasan hamala ilaihi rajulun min Khurasan kaisan ba'da insirafi min majlisihi fihi khamsatu alafi dirham wa ashratu athwab min raqiqil bas. Wa qala ya Aba Sa'id hadihi nafaqatun wa hadihi kiswatun. Faqala al-Hasan afaqallahu ta'ala thumma ilaik nafaqataka wa kiswataka
fala hajata lana bidzalika innahu man jalasa mithla majlisi hada wa qabila minan nas mithla hada laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah wala khalaqa lahu na'udzubillah. Ini orang yang betul-betul sufi bersih. Diriwayatkan bahwa Imam Hasan membawa kepadanya rajulun, seorang min Khurasan, dari negeri Khurasan, kaisan, bungkusan, ba'da insirafi min majlisi, setelah dia pergi meninggalkan majlisnya, dia kembali lagi, fihi khamsatu alaf dirham, di dalamnya itu ada 5.000 dirham, dan wa asratu atwab, dan 10 pakaian, min raqiqil bas, dari pakaian yang paling halus. Bas itu pakaian raqiqil bas, yang paling halus, ya artinya yang mahal. Waqala, kemudian beliau berkata, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, hadi, wahai waqala ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, hadi nafaqatun wa hadi kiswatun, ini nafaqah, ya artinya separuh. Wa hadi kiswatun, ini pakaian. Faqala Hasan, apa yang dikatakan Imam Hasan itu, subhanallah, ya mencari kayak begini sering nggak ketemu sekarang ini, ya. Wa faqala Hasan, afaqallah ta'ala, maaf, afaqallah, mudah-mudahan Allah mengampuni kau, maaf. Dumma ilaika nafaqataka, sudah kumpulkan nafaqah itu kepadamu, wa kiswataka, dan pakaian itu, fala hajata lana, tidak ada hajat bagi saya, bagi kami, bidalikah, dengan ini semua, dengan sembako, dengan pakaian, dengan duit, ya ini 5.000 dirham untuk nafkahnya, saya tidak ada kebutuhan itu. Fala hajata li min dalika innahu, sesungguhnya man jalasa majlisi hada, barang siapa yang duduk di majlis saya seperti ini majlisnya, wa qabila minan nas, kemudian menerima dari manusia, mithla hada, seperti ini, laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah, dia nanti akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wala khalaqanahu, dan tidak ada bagian bagi dia. Ini saya kira nggak ada kiai begitu tuh ya. Nah ya, ini contoh orang sufi, bukan berarti lalu kita harus 100% seperti ini, tidak. Ya hadis-hadis lain Rasulullah berkata, jangan minta, kalau dikasih jangan menolak. Ya ini hadis ini, jangan minta, tapi kalau dikasih jangan menolak. Kalau kau tidak butuh, ambil segala pemberian itu. Kau tidak butuh, berikan kepada orang lain, nanti salurkan. Nah, tapi rupanya Imam Hasan jauh pikirannya seperti itu. Lah inilah pikiran orang-orang sufi itu di luar nalar kita ini, karena mereka sudah betul-betul menyatu hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memikirkan dunia ini sudah. Coba datang muridnya dari Khurasan, bawa dinar, 5.000 dinar dengan 10 pakaian dari yang raqiqil bas, yang halus-halus pakaiannya itu. Ini untukmu, maaf, mudah-mudahan Allah ngampuni engkau. Kumpulkan itu untuk nafkahmu, itu pakaian untukmu, ambil. Saya tidak ada hajat yang seperti ini, dan barang siapa yang duduk di majelis saya seperti ini kemudian menerima yang seperti hadiahnya seperti ini, nanti dia akan bertemu dengan Allah, sudah tidak ada bagian dari la khalaqalahu la nasibalahu. Itu bersihnya. Nah, memang kitab Ihya itu menceritakan wataknya, sifat-sifat para aulia yang di luar biasa nalar kita. Ya, saya sering membaca sejarah-sejarah para aulia ini, termasuk yang di Indonesia. Termasuk kalau boleh saya ceritakan,
kakek saya yang tadi termasuk di Kholi itu. Kakek saya ini sudah menjadi jamnya orang kampung. Jadi kalau kakek saya ini keluar mesti jam 3 malam, gak pakai jam orang itu. Nih, Pak Kiai sudah keluar jam 3 malam. Kalau dia turun dari masjid mesti jam 8 pagi. Ya, saya yang cucunya kagak tahan. Ya, cuman tahu ceritranya. Satu ketika ayah saya, Kiai Makmun, datang dari pesantren, ingin berbakti pada orang tua, ingin berbakti. Mumpung saya dari pesantren, saya mau menyenangkan ayah saya. Dia periksa kamar tidurnya. Kamar tidurnya itu dipan biasa sederhana yang dibuat dari bambu, tatakannya ini. Di situ ayah saya melihat bangsa itu sesuai itu bergumpal-gumpal gitu tuh, penuh. Kata ayah saya, kasihan ayah saya begini ya tidurnya tiap malam. Dikeluarkan dipan ini oleh ayah saya, dibersihkan, siram dengan air panas, mati semuanya. Jam 8 kakek saya datang. Siapa itu yang mengeluarkan tempat tidur saya dibersihin? Ayah saya kan merasa bangga. Merasa bangga. Saya apa? Apa jawabnya kakek saya? Kurang ajar kamu ini. Ini yang membangunkan saya tiap jam 3 ini. Sekarang kamu matiin semua itu. Saya bisa tidur nyenyak. Dia kalau jam 3 malam sudah lapar, gigit saya nggak bisa tidur. Bangunlah saya jam 3. Ini tukang bangunin saya, kok matiin sekarang. Ya, tentu ayah saya, tapi ayah saya juga nggak salah ya, dalam hal ini nggak salah. Kecewa ayah saya yang maksudnya untuk berbakti. Nah, suatu ketika ayah saya diajak ke pasar oleh kakek saya, beberapa cerita ini. Musim jagung muda. Lalu kakek saya beli jagung muda itu. Ayo nanti dibakar katanya. Ayah saya bersama adiknya namanya Kiai Khalid. Pegang ini jagung ini. Sudah gembira dia. Nanti pulang ke rumah kita bakar jagung itu. Di tengah jalan ada nenek-nenek. Ngomong si nenek ini, Kiai, jagungnya bagus betul Pak Kiai. Ini kalau dibakar manis itu enak. Apa kata kakek saya? Makmun, kasihkan itu. Kasihkan sama nenek. Kecewanya saya dengan adiknya ini sama-sama kecewa. Sudah harapan mau bakar jagung, di tengah jalan dikasih orang. Karena ada orang nenek-nenek bilang, ini jagung enak Pak Kiai, masih muda manis. Kakek saya berpikir orang ini kepingin, kasihkan. Kalau saya nggak bakalan saya kasih. Kamu misalnya niru-niru, wah ini barangkali cucunya niru ketika saya bawa sesuatu, wah enak ya sudah saya bawa aja ke rumah. Nah ini sifat-sifat ya, sifat-sifat. Ada kakek saya, Allahumma firlahu, namanya Soleh Fakih. Soleh Fakih itu dia ahli bikin masjid, orang kaya dia. Mungkin masjid yang dibikin oleh dia sudah ada 3-4 masjid, dia kan biaya pribadi. Antara masjid yang dibikin dengan rumahnya itu jaraknya 6 kilo. 6 kilo. Dia sembahyang Isya di masjid yang dia bangun itu. Pulang ke rumahnya yang jarak 6 kilo ini. Subuh sudah mengimamin lagi di masjid tadi itu. Berarti dia habis Isya berjalan 12 kilo pulang pergi. Istiqomah itu. Nah ini orang-orang dahulu. Kita cuman baiklah mendengar cerita-cerita semacam ini untuk dijadikan suri teladan.
Balasnya kayak ini Imam Hasan ini, ketika datang muridnya habis ngaji, dia pergi selesai ngaji pulang, dari pulang dia bawa duit 5.000 dirham dengan pakaian, maksudnya mau menghadiahkan kepada si guru ini. Dari ikhlasnya guru ini, walaupun yang memberi itu bukan masih hadiah, mestinya kalau diambil nggak apa-apa, itu halal, dia tidak minta kok dihadiahi oleh muridnya. Tapi karena sufinya dia ingin supaya utuh ini pahalanya ini, tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemberian itu ditolak. Mudah-mudahan Allah ampuni kau. Sudah, kumpulkan nafkah untukmu, kumpulan untukmu. Subhanallah. Saya punya guru di Pasuruan, namanya Kiai Khalil. Kiai Khalil ini cerita sama saya sudah di Jakarta. Dia kata, guru syukron, kata dia pada saya, apa Pak Kiai? Saya sedih, katanya. Apa Pak Kiai bikin Pak Kiai sedih? Satu ketika saya sholat subuh, saya lihat 2 orang yang berjamaah di belakang saya itu sarungnya robek-robek, jelek. Lalu saya cepat ke rumah, saya ambil kain sarung 2 biji, saya berikan sama orang ini satu-satu, niat sedekah. Tiba-tiba ba'da duhur, saya ini kedatangan tamu, lupa saya apa dari Sidoarjo apa dari Surabaya, antara itulah. Kedatangan tamu saya, tamu itu membawa sarung kepada saya 20 lembar, 1 podi. Saya sedih, katanya. Mengapa Pak Kiai? Takut pahala saya 2 sarung tadi yang saya berikan kepada orang tadi oleh Allah dibalas di dunia. Apa masih ada balasan saya nanti di akhirat? Berpikir seperti ini nih jauh. Jadi pikiran orang-orang sufi begitu itu. Yang dia khawatir, dia kasih sarung 2 biji itu supaya langsung nanti pahalanya di akhirat saja, tidak mengharapkan di dunia. Lalu tamu itu datang membawanya 20 sarung, bi asyri amthaliha. Jadi sudah pas itu seperti dengan Al-Quran, dibalas oleh Allah 10 kali. Ya Allah, kok dibalas di dunia, ya Allah, bukan itu yang saya harapkan. Itu kayak saya, itu yang saya sedih, syukron, takut amal-amal saya ini oleh Allah sudah dibalas di dunia. Apa ini orang saya bilang wali barangkali guru saya ini, sehingga saya lalu terpikir kepada diri saya, subhanallah, apa saya yang disinggung ini? Sebab apa? Saya merasa dengan berdakwah ini, masya Allah, tidur di hotel yang enak. Mesti saya keluar negeri itu hotelnya enak, makannya enak, dijemput, masya Allah, masih dikasih amplop. Lalu saya terpikir, teringat guru saya, ya Allah, apakah amal saya ini ya Allah sudah kau balas di dunia? Apakah nanti di akhirat masih ada? Nah, nanti di akhirat masih ada. Nah, mulai itulah saya sering berdoa kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang kau berikan kepada saya di dunia, tolong ya Allah jangan mengurangi apa yang akan kau berikan kepada saya di akhirat. Itu aja. Ini inspirasi doa ini saya dapat dari guru saya ini. Lah inilah anak-anakku bercerita seperti ini. Ya kita bukan makom kita, bukan derajat kita, tapi kita bercerita seperti itu paling tidak untuk menjadi rem kepada diri kita semua ini, mencontohkan suri teladan orang-orang sebelum kita. Inilah yang sampaikan anak-anakku sore ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, menerima puasa kita, menerima sholat kita, rukuk kita, sujud kita,
bakti kita pada bulan suci Ramadan ini, dan kita sudah masuk besok kepada malam ini, sudah masuk malam yang ke-23. Kita selalu minta kepada Allah yang Maha Kuasa, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Aziz Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dafi'al Bala Idfa'annal Bala, Ya Dafi'al Bala Idfa'annal Bala, Ya Dafi'al Bala Idfa'annal Bala wal Waba wat Ta'un wa virus corona ya Allah min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillah.